manusia itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Itu tidak ada. Iya tabiuna, mereka kaum musyrikin itu tidak mengikuti, mereka itu beribadah itu illa zonna, melainkan hanya menduga-duga, hanya prasangka, menduga-duga gitu. Nyembah angen-angen, nyembah nama. Wa matahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Jadi yang disembah itu bukan Tuhan, tapi angan-angan mereka sendiri dan apa yang disenangi oleh hawa nafsunya. Itu musyrikin dulu begitu. Enggak. Kalau sekarang juga ada orang yang nyembah Allah masih modelnya begitu. Setali 3 uang. Nyembahnya cuman nyembah Tuhan angen dan cuman nurutin hawa nafsu yang diinginkan. Contohnya kalau kita lagi nyembah Tuhan sembahyang ya, sembahyang sholat itu yang muncul itu Tuhan apa angen-angen yang tadi sebelum sholat sudah terbayangkan? Hah? Angan-angan sesuatu yang kita inginkan sebelumnya. Sebelum sholat kan punya kepinginan tuh, terus timbul angan-angan. Ya. Begitu sholat yang muncul Tuhan apa angan-angan itu? Namanya enggak. Rokok unte. Maghrib rokok habis. Ya. Kepengen rokok. Tangkapnya kecut, mangan-mangan lah. Dikirim baku kalau lintingan apa kalau papir, papirnya ono limen teh. Begitu sholat isya itu yang muncul Allah apa mbahku karo lem yang habis tadi? Yang baku. Wah, Allah Akbar. Bakune wis ono papir yang limen teh. Nah orang kaum musyrikin dulu dia menyembah Tuhan kayak berhala itu cuma angan-angan dia dan emang kepentingan hawa nafsu. Itu ya ila zona wa matahwal anfus itu. Mimma zayyana lahumu syaiton. Kenapa? Semua itu angan-angan dan keinginan hawa nafsu adalah mimma zayyana lahumu syaiton. Dari apa saja yang dihiaskan bagi mereka itu oleh setan. Setan yang menghiasi dengan angan-angan keinginan hawa nafsu. Oh, setan yang terus menghiasi itu. Tujuannya apa? Supaya manusia terjebak pada urusan yang dosa, yang sia-sia. Makanya dikatakan dihiasinya dosa dengan bunga-bunga. Itu pasti yang terbawa dalam kita menyembah. Setan pinter min annaha tasfa'u lahum indallah ta'ala. Dikira semua itu bisa membantu dan menolong dia selain Allah. Walaqad ja'ahum mir rabbihimil huda. Padahal sungguh benar-benar telah datang kepada mereka dari Rabb mereka huda, petunjuk. Padahal petunjuk sudah ada, Nabi Muhammad sudah ada di tengah-tengah mereka. Kok masih kondisinya seperti itu ibadahnya? Cuman sekedar angan-angan dan ngikutin hawa nafsu. Ini lucu. Betul enggak? Kan petunjuk sudah ada gitu. Kok masih kayak gitu? Ini ada kurang apa? Jadi apapun yang dilakukan hanya gara-gara angan-angan dan keinginan hawa nafsu. Nah kaum musyrikin juga dia nggak menyembah Tuhan kecuali hanya nama-nama yang disebut-sebut, Lata, Uzza, Manat. Nah kita juga nyebut-nyebut. Kaum musyrikin melakukan itu semua hanya angan-angan dan keinginan, berarti di luar pengertian, pemahaman dan kesadaran. Dia tidak sadar, dia tidak paham, dia tidak ngerti. Bagaimana dengan kita?
Halo bro. Sama kayaknya. Hah? Loh, Halo. padahal sudah datang kepada mereka petunjuk. Kok masih begono? Kadang-kadang lucu. Saya kadang-kadang curhat. Saya kan sering sendiri ya. Sering sendiri. Padahal tidak sendiri saya. Dulu saya kalau sendiri ngobrol sendiri. Kelihatannya ngobrol sendiri. Padahal teman saya banyak ngobrol. Saya kadang-kadang debat. Ah iya. Kita tadinya belum pernah sholat. Itu dirayu-rayu disuruh sholat. Sholat sendiri di rumah, ya, dirayu-rayu suruh ke masjid karena di masjid pahalanya 27. Udah nih, udah mulai rajin ke masjid. Mulai dimotivasi lagi. Ada petunjuk lagi. Ya, sholat yang diterima Allah, sholatnya orang yang sukses menurut Allah adalah orang yang sholatnya khusyuk. Itu saya dengar khotbah begitu. Benar. Dengerin khotbah itu. Pernah dengerin khotbah itu begitu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ada gitu ya kan? Gitu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh sukses orang itu beriman. Wah, aku udah beriman, perasaanku. Aku udah beriman, berarti aku untung. Aku sudah beriman. Setelah saya beriman, saya udah sholat di rumah. Dikasih tahu lagi supaya pahala lebih banyak sholat berjamaah di masjid. Saya sudah rajin ke masjid. Saya iman nggak itu? Seneng bener begitu saya dengar khotbah itu. Bener. Jadi qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang kalau beriman itu. Nah, tapi dijelasin sama khotibnya. Siapa orang beriman yang beruntung? Ternyata sungguh beruntung orang yang beriman itu baru koma. Ini cuman nada bicaranya nggak koma, titik gitu. Padahal masih qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman itu nggak koma. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang beriman yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Wah, aku mulai mikir, aku jale wis khusyuk apa urung? Waktu iman aku sudah bangga, aku sudah iman, sudah mau sholat, bahkan sudah rajin sholat ke masjid. Aku beruntung. Begitu dilanjutkan orang beriman yang beruntung yang sholatnya khusyuk. Aku mulai mikir khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Belum ketemu khusyuk itu apa? Ya, khotib sudah melanjutkan penjelasannya. Sholat yang khusyuk itu mampu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu khotibnya bilang wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khoshi'in. Ada ya di Quran ya? Wasta'inu bisabri wassalah. Mohon tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gitu kata-kata. Jadi kalau ada masalah, sabar. Kata khotib. Setelah sabar, sholat. Mohon tolong sama Allah. Jangan curhat kepada sama manusia. Kita begitu enggak? Kata khotib. Jangan pernah curhat kepada sesama manusia. Kenapa? Iya nek sing tak curhat itu ngerti lah, kalau tidak. Waduh itu mah gini. Wah gini. Lah beras entek iki entek. Gas habis ngene ngomong karo tangga, kabeh kanca dijak omong. Iya nek kancane ngerti. Ya wis ngono iki ana rezeki sithik nang nggo tuku gas apa mau tambah-tambah. Lumayan. Lah nek kancane sing dijak curhat lagi susah. Ngono dodo. Memelas temen aku. Aku dhewe ngene ya. Sehat. Betul enggak?
Ini malah enggak. Curhat bikin status di Facebook, urip kok ngene men. Wong sak dunia ngerti kabeh. Coba. Dan tidak bisa mengatasi masalah. Apa dikira kalau udah masang ini di Facebook, di apa? Di status WA terus masalah selesai? Malah masalah tonggo kabeh. Ada satu, bilang ini aja sambat marworo. Dia waktu seneng ngamer-ngamer, giliran ngene. Ngono sing ora seneng. Ya kan? Waktu seneng-seneng selfie gaya kalau kata, "Weh, gua sedang di ini." Wis ora perlu aku. Wis sak ngono kabeh. Akhirnya delok mah gaya wingan-winganane. Ngono to. Jangan. Jadi wasta'inu bisobri sholat. Mohon tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Abot pendek. Berat apa ringan? Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya hal itu sungguh sangat berat, walaupun besar faedahnya tapi berat pelaksanaannya. Illa kecuali alal khosiin, bagi orang yang khusyuk sholatnya. Nah, mulai aku mikir, wah, sholat khusyuk itu hebat, betul enggak? Sholat khusyuk itu hebat. Kenapa? Bisa mengundang pertolongan Allah. Coba bayangkan kalau Allah yang nulungi. Kene curhat ono rene ra ono sing nulung. Sementara Allah memberikan jaminan, memberi pertolongan bagi orang yang sholatnya khusyuk. Makin mantap nggak hati saya? Mantap aku. Mulai mantap. Tapi ya apa caranya sholat khusyuk? Diskusi. Ada kriteria. Kalau kepengen sholat khusyuk, satu, pelajari makna-makna yang engkau ucapkan di dalam sholat. Ini artinya, ya kan? Habis diartiin, pahamin, kemudian dihayatin, ya kan? Katanya caranya begitu, katanya, ya kan? Bahkan kalau auzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq, itu dulu, atau baca apa lagi? Atau baca Al-Falaq Anas dulu sebelum takbir. Qul binas, qul falaq sebelum takbir biar enggak ada aladzi wasmisu bisudurinas, biar enggak ada bisikan macam-macam, biar bisa khusyuk. Setelah itu pelajari semua yang kau ucapkan dari mulai niat, takbiratul ihram, surat Al-Fatihah dan surat-surat yang kau baca, usahakan tahu maknanya. Ternyata semudah itu untuk sholat khusyuk. Tak coba, Pak. Saya cari surat itu yang paling gampang. Maksud saya, ya biar gampang saya menghafalkan arti dan memahaminya. Akhirnya usolli fardul maghrib salah rakaatin mustaqbilal fatihatan lillahi ta'ala, sholat sendiri. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sambil mikirin artinya toh. Jadi enggak kepikiran yang angan-angan tadi enggak. Bukan mikirin artinya. Allah Maha Besar. Kabira walhamdulillahi katsira. Besar-besarnya dan segala puji Allah yang sangat banyak. Wa subhanahu wa ta'ala. Dan maksudnya Allah bertati Allah bagi-bagi dan bertati. Terus sampai ini wajah tu wajhiyah, sungguhnya aku hadapkan diriku kehadirat zat yang menciptakan langit. Aku hadapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, pengorbananku, bahkan hidup dan matiku untuk Allah. La syarika lahu wa bihamdihi wa annahu sampai situ ya. Cakep enggak ini artinya? Cakep enggak? Pantas enggak kita ngadep sama Allah begitu? Pantas enggak ngadep sama Allah begitu? Hah? Sobat paham enggak maksudnya? Oh, kira-kira apa? Ini wajah itu masih. Mana? Menghadapkan wajahku. Ada itu kan?
Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam. Pantas enggak? Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih lagi Maha. Pantas enggak? Pantas. Di hadapan Allah begitu pantas enggak? Pantas kan? Cakep banget kan? Maliki Yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Udah kan? Kita tahu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya kan? Yang menguasai alam semesta, nanti juga yang berkuasa di hari pembalasan. Saya yakin mantap karena Allah itu seperti itu. Saya puji-puji seperti itu dan saya yakin akhirnya saya membuat pernyataan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami ibadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dengan penuh penghayatan. Kira-kira kalau bilang iyyaka itu Allah di depan sini apa di sono? Di depan kita. Ya. Pantas nggak kalau kita di depan Allah atau di hadapan Allah begitu? Pantas banget. Bingit. Kita begitu tahu Allah Maha Besar, kita puji Allah, kita membuat pernyataan. Aku hadapkan jiwaku lurus-lurus, nggak mau berpaling ke sana ke sini. Saya nggak mau meleng, fokus saya menghadap kepada Allah. Karena sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidup matiku hanya untuk Allah. Terus kita puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pantas ya? Nah, karena saya sudah yakin Allah itu sifatnya seperti itu, akhirnya apa? Udah, aku hanya kepadamu minta pertolongan. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Kau murkai. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Pantas enggak? Kira-kira Allah seneng enggak? Seneng tak. Tak dulu, tenang gue. Habis itu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celaka ya. Bermegah-megahan terhadap dunia telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke lubang kubur. Di hadapan Allah gitu pantas gak? Ya. Di hadapan Allah pantas gak? Ya. Iya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk di lubang kubur. Kuburan mana yang buat kubur Gusti Allah? Kala saufa ta'lamun. Loh, katanya khusyuk itu harus mengerti maknanya, kita paham penuh penghayatan di hadapan Allah. Kita itu loh, katanya khusyuk itu gini, alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-khusyi'un, orang yang khusyuk itu alladzina yadzunnun, orang-orang yang yakin, menyangka, berprasangka, menduga, yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka telah berjumpa dengan Tuhannya. Khusyuk itu sangat berjumpa dengan Tuhan dan kembali kepada Tuhan, ada di hadapan Tuhan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan banyaknya harta telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke lubang kubur. Kala saufa ta'lamun, sekali-kali jangan begitu ya. Saufa ta'lamun, lu baca ngerti sendiri lu ntar lu. Kalau baca Betawinya gitu. Sampai dua kali. Sumakalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali lagi ya, jangan begitu kan. Nanti kamu bakal mengetahui. Pantas enggak begitu? Pantas nggak? Pantas nggak? Enggak. Kita lakukan itu? Iya. Iya. Kita lakukan itu apa enggak? Iya. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang. Iya pas sholat. Kok Poso kadang-kadang? saulan full. Iya. Ramadan saulan full. Aku mulai bingung aku. Aku kok ngono iku sopan apa kurang ajar ya teman? Kurang ajar. Loh, gendeng tuh kurang ajar. Kok nyanyi aku kurang ajar ya teman ini. Aku iki kiai dilolo kurang ajar. Apa cerita aku amat. Makin khusyuk, bukannya makin bingung aku. Aku dilolo kurang ajar karo Cak Jil. Aku sangat khusyuk kok dilolo kurang ajar. Kang Yoto. Itu
bisa kalau sendirian kayak gitu tuh. Nah, kok kurang ajar Gus ya. Subuh golek sing paling pendek. Mulai nek subuh aku nak rada telat. Wong wedok omah tapi saya ning kamar mandi. Gitu ya. Marah tau itu. Kamu boleh sholat yang pendek. Habis Fatihah anda ke Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul, katakanlah di hadapan Allah bilang, katakanlah. Yang dibilang katakanlah itu siapa? Pantas enggak? Enggak. Gusti Allah disuruh-suruh. A'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang belum. Gusti Allah kamu berlindung. Aku tambah khusyuk tambah mudah. Apa mulai dilokno kurang ajar mana ya? Ah ini loh. Kadang-kadang jadi kita itu ibadah karena pengertian, pemahaman, kesadaran apa kepeksa. Jangan-jangan mengkrono angen-angen dan nuruti keinginan hawa nafsu. Pokoknya aku rajin sholat dianggap wong alim. Kalau aku sergap ning masjid dianggap tokoh apa meneh iso ngimami. Apa cuman karena itu ibadahnya? Halo bro. Halo bro. Halo Bosku. Aku cerita aku dhewe ya. Kerasa Tenang. Lah wis bengi. Jadi begitu di sini dinyatakan gitu, kaum musyrikin itu mereka beribadah bukan karena pengertian, kepahaman dan kesadaran. Hanya ngikutin prasangka, angan-angan dan keinginan hawa nafsu. Itu kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad padahal petunjuk sudah datang. Terus aku tak pikir-pikir, aku dewe kok ya isih ngono. Berarti saya ini masih penyembah berhala. Jadi kudu tetap ngaji. Jangan berhenti ngaji kalau belum mati. Jadi alakumut takasur kata zutumul makobir gitu. Jangan sampai melalaikan kamu dari ngaji karena banyaknya duit, sibuk dunia, sampai kamu nanti masuk liang kubur. Jadi ngaji terus. Orang kalau yang paham manfaatnya ngaji, mustahil dia akan tinggalkan ngaji. Dan mustahil dia nggak mau berangkat ngaji. Tapi paham. Ya, nih paham tapi ya. Kita pernah dengar betapa pedihnya siksa api neraka ya. Saking pedihnya, saking panasnya api neraka, kalau seandainya semua air yang ada di dunia, air laut dan semua air yang ada di dunia buat menyiram api neraka tidak akan padam. Tetapi setetes keringatnya orang yang tolabul ilmi menuntut ilmu ini cukup untuk memadamkan api neraka. Pertanyaannya, sudah adakah di antara kita yang ngaji sampai keringatan gobios? Belum. Ada juga anak kenapa keringatan Kan saya nggak tahu. Saya kok ini. Nah, kalau ngaji kalau ngantuk. Kalau saya keringetnya gembobios, berarti apa dikira saya nyantai? Saya ini duduk pantatnya nahan badan, otak mikir, tangan nunjuk-nunjuk. Saya paham karena saya lakukan ini. Saya kepengen ngaji dan ngombrobol sering ngerti aku urung leren. Kowe urung keringetan apa sih ngontah ngantuk lirik ngasih kode, delok jam. Makanya ini, ya kan, ada rumput sekeranjang, sama Mas Saon Bilendi. Nek sing wong paham milih Mas Saon. Wong-wong ya kan, nek wedhus rumput sakranjang dengan Mas Saon pilih ndi? Rumput sakranjang wong wedhus.
wallahu a'lam bis. Wes ngaji terus sampai keringetan. Baca keutamaan ngaji. Udah kita lanjutkan yang akan datang. Aku kurang kerasa ngerti-ngerti setengah 11. Sorry ya bro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi firhamka anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sya'an min dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.